Aku memergoki suamiku sedang menyuapi selingkuhannya di sebuah restoran mewah. Saat itu juga, aku menamparnya. Alih-alih meminta maaf, suamiku justru berteriak membela pelakor. Sujud minta maaf di kakinya atau kuceraikan kamu. Dia pikir aku akan memilih perceraian. Dia salah. Kubalas mereka dengan elegan. Kulakukan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kecurigaan itu tidak datang dalam semalam. Ia datang sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang perlahan memenuhi sebuah ember. Awalnya adalah hal-hal kecil yang selalu Intan coba abaikan. Suaminya, Hasan, yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini punya alasan baru bernama lembur. Lembur yang terjadi hampir setiap malam. Lalu ada aroma parfum yang berbeda di kemejanya. Bukan parfum Intan, bukan juga parfum Hasan. Aroma itu wangi, mahal, dan asing. Ponselnya yang dulu tergeletak sembarangan, kini selalu menghadap ke bawah, atau tersimpan di saku celananya bahkan saat di rumah. Hasan menjadi lebih dingin, lebih mudah marah. Pujian yang dulu sering dia berikan untuk masakan Intan, kini berganti keheningan. Mereka hidup satu atap, tapi terasa seperti dua orang asing. Malam itu, rasa curiga Intan sudah meluap. Hasan baru saja mengirim pesan, "Mas lembur lagi, sepertinya akan pulang sangat larut. Jangan tungguin." Pesan yang sama persis seperti 3 hari lalu. Hati Intan sakit. Dia sudah muak merasa seperti orang bodoh. Dengan tangan gemetar, Intan mengambil kunci mobilnya. Dia tidak punya rencana pasti. Dia hanya tahu bahwa aplikasi pelacak di ponsel Hasan, yang diam-diam dia pasang minggu lalu, menunjukkan lokasi suaminya tidak berada di kantor. Lokasinya berada di sebuah area restoran mahal di pusat kota. Area yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan konstruksi mereka. Intan mengendarai mobilnya menembus lalu lintas malam. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara takut, marah, dan sedih. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri, mungkin Hasan sedang bertemu klien penting. Mungkin ini semua hanya salah paham. Tapi instingnya mengatakan sebaliknya. Dia memarkir mobilnya di seberang jalan dari restoran mewah bernama La Faute. Lampu-lampunya berkilauan, dan valet sibuk memarkirkan mobil-mobil mewah. Intan menarik napas dalam. Dia merapikan hijab bergonya yang sedikit miring, lalu mematut bayangannya di spion. Wajahnya pucat. Dia harus tahu kebenarannya, apapun itu. Dia melangkah masuk ke dalam restoran. Suasana di dalam begitu kontras dengan hatinya yang kacau. Musik jazz lembut mengalun, orang-orang tertawa pelan, aroma makanan mahal menguar di udara. Seorang pelayan menyambutnya dengan ramah, "Selamat malam, Ibu. Sudah ada reservasi?" Intan menggeleng pelan. Saya mencari seseorang." Matanya menyapu ruangan yang remang-remang itu. Restoran itu luas, dengan banyak pilar marmer besar yang memberi sedikit privasi antar meja. Dan di sanalah dia melihatnya. Di sudut ruangan, di meja nomor 7, duduk suaminya, Hasan. Pria yang pagi tadi mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Pria yang telah bersamanya selama 10 tahun. Tapi dia tidak sendirian. Di depannya duduk seorang wanita. Wanita itu cantik, rambutnya tergerai indah, gaunnya merah menyala dan sedikit terlalu terbuka. Intan tidak mengenali wanita itu. Tapi dia mengenali tatapan Hasan. Tatapan penuh puja yang sudah lama tidak dia dapatkan. Waktu seakan berhenti. Intan hanya berdiri di sana, tersembunyi di balik pilar marmer. Dia melihat Hasan tertawa, tawa lepas yang sudah lama tidak dia dengar di rumah. Lalu, pemandangan itu terjadi. Pemandangan yang membakar hatinya sampai menjadi abu. Hasan mengambil sepotong kecil kue dari piring di tengah meja, lalu menyuapkannya ke mulut wanita itu. Wanita itu menerimanya dengan manja, lalu mereka tertawa bersama. Sesuatu dalam diri Intan patah. Rasa sakitnya begitu hebat, hingga berubah menjadi amarah yang membara. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Kakinya melangkah keluar dari persembunyian. Dia berjalan lurus menuju meja nomor 7. Dia tidak peduli pada tatapan orang-orang. Dia tidak peduli pada musik jazz yang tiba-tiba terasa seperti mengejeknya. Hasan adalah yang pertama melihatnya. Matanya membelalak kaget. "Intan, kamu?" Wanita di depannya, Indri, menoleh. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang berubah menjadi senyum mengejek saat melihat penampilan Intan yang sederhana. Seolah bertanya, siapa wanita berhijab ini?
Intan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dia berdiri tepat di samping wanita itu. Dengan sekuat tenaga, dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Indri. Suara, plak, yang keras itu memecah keheningan restoran. Musik berhenti. Semua orang menoleh. Indri memeki kaget, memegangi pipinya yang memerah. Dasar wanita murahan sampah, teriak Intan. Suaranya bergetar karena amarah dan air mata yang kini mulai mengalir. Dia menatap Indri dengan kebencian murni, lalu beralih menatap Hasan, yang masih membeku di kursinya. Restoran itu hening seketika. Hasan akhirnya sadar dari keterkejutannya. Tapi reaksinya bukanlah yang Intan harapkan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada upaya untuk menjelaskan. Yang ada hanyalah amarah. Matanya menatap Intan dengan dingin. Dia tidak menarik Intan. Dia justru bangkit berdiri dan segera memeriksa keadaan Indri. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanyanya pada Indri. "Sayang?" bisik Intan, hatinya hancur berkeping-keping. Hasan lalu berbalik menghadap Intan. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena marah. Dia tidak peduli puluhan pasang mata sedang mengawasi mereka. "Kamu mempermalukan dirimu sendiri, Intan," desisnya. Kata-katanya sedingin es, menusuk langsung ke jantung Intan. Dia meraih lengan Indri, membantunya berdiri. "Kita pergi dari sini." Dia menarik Indri pergi, melewati Intan begitu saja, seolah Intan adalah sampah yang harus dihindari. Meninggalkan Intan sendirian di tengah restoran, menanggung malu dan patah hati yang tak terperi. Intan tidak tahu berapa lama dia berdiri mematung di sana. Rasanya seperti selamanya. Para pelayan mulai berbisik, tamu-tamu lain menatapnya dengan campuran iba dan cemooh. Rasa malu yang panas menjalar di pipinya, menggantikan amarah yang tadi membara. Dia baru saja dipermalukan di depan umum, bukan hanya oleh suaminya, tapi oleh fakta bahwa suaminya lebih memilih selingkuhannya daripada dirinya. Dengan sisa harga diri yang dia miliki, Intan berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Dia tidak lari, meski seluruh tubuhnya ingin. Dia berjalan dengan punggung tegak, seolah dia tidak baru saja hancur. Begitu dia masuk ke dalam mobilnya, pertahanannya runtuh. Dia memukul kemudi, menangis sejadi-jadinya. Isak tangisnya memenuhi ruang sempit mobil itu. Dia menangisi 10 tahun pernikahannya. Dia menangisi pengkhianatan Hasan. Dia menangisi kebodohannya sendiri. Setelah hampir 1 jam menangis, dia menyalakan mesin mobil. Dia harus pulang. Dia tidak tahu apa yang akan menunggunya di rumah. Apakah Hasan ada di sana? Apakah dia masih bersama wanita itu? Perjalanan pulang ke rumah adalah neraka yang hening. Setiap sudut jalan, setiap lampu merah, mengingatkannya pada kenangan mereka. Kenangan yang kini terasa seperti racun. Ketika dia tiba, dia melihat mobil Hasan sudah terparkir di garasi. Jantungnya kembali berdebar. Dia menarik napas panjang, menghapus sisa air matanya. Apapun yang terjadi, dia harus menghadapinya. Begitu dia membuka pintu depan, suasana dingin langsung menyambutnya. Rumah itu gelap, kecuali lampu ruang tamu yang menyala. Hasan duduk di sofa, tidak menonton televisi. Dia duduk dalam gelap, menunggunya. Wajahnya keras seperti batu. Intan menutup pintu pelan-pelan. Suara klik pintu terdengar begitu keras di keheningan rumah itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di ruang depan, menunggu. Hasan bangkit berdiri. Dia berjalan mendekati Intan, langkahnya berat dan penuh amarah. "Dari mana saja kamu?" tanyanya pelan, tapi suaranya menyimpan badai. Aku menenangkan diri," jawab Intan lirih. "Menenangkan diri?" Hasan tertawa sinis. "Setelah kamu membuat keributan seperti orang gila di restoran? Setelah kamu mempermalukan aku mempermalukan kamu?" Suara Intan naik. "Kamu yang selingkuh, Hasan. Kamu yang membawa wanita itu ke restoran mewah. Kamu yang menyuapinya di depanku." "Tutup mulutmu," bentak Hasan. "Kamu tidak tahu apa-apa." "Aku tahu apa yang aku lihat. Kamu selingkuh." Hasan tidak menyangkalnya. Dia bahkan tidak repot-repot mencari alasan. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangannya mengepal. "Kamu tahu siapa wanita itu?" Intan menggeleng. "Aku tidak peduli siapa dia. Dia Indri Handoko. Dia bukan sekadar wanita, Intan. Dia rekan bisnis penting. Proyek besar yang sedang aku kerjakan, itu semua tergantung padanya." Hasan berteriak, wajahnya memerah. Dia tidak marah karena ketahuan selingkuh. Dia marah karena Intan merusak rencananya. Intan tercengang.
Hasan mencoba memutarbalikkan fakta, membuatnya seolah-olah ini semua adalah kesalahan Intan. Jadi ini semua demi bisnis? Kamu menidurinya demi bisnis, begitu? Itu bukan urusanmu, seru Hasan. Yang jadi urusanmu adalah kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu menamparnya. Kamu meneriakinya di depan umum. Gara-gara kamu, semua bisa hancur. Proyek kita, rumah kita, semuanya. Proyek kita? Intan tertawa getir. Atau proyekmu dengan dia? Hasan maju selangkah, menunjuk wajah Intan. Aku tidak mau tahu. Kamu harus memperbaiki ini. Kamu harus minta maaf padanya. Permintaan itu begitu tidak masuk akal, hingga Intan merasa telinganya salah dengar. Apa? Aku minta maaf? Pada pelakor itu? Kamu sudah gila, Hasan. Aku tidak gila. Kamu yang gila. Amarah Hasan mencapai puncaknya. Matanya membelalak, urat di lehernya menonjol. Kamu akan datang ke rumahnya besok. Kamu akan minta maaf padanya dengan benar. Kalau perlu, kamu cium kakinya. Intan mundur selangkah, ngeri melihat kebencian di mata suaminya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah minta maaf pada wanita perusak rumah tangga orang. Hasan menatapnya dengan tatapan paling dingin yang pernah Intan lihat. Dia menatap Intan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang menilai barang rusak. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan itu selama beberapa detik. Lalu dia mengucapkannya. Kata-kata yang akan mengubah segalanya. Sujud minta maaf di kakinya atau kuceraikan kamu. Teriakan itu menggema di seluruh rumah. Ultimatum itu menusuk langsung ke hati Intan. Cerai. Kata yang tidak pernah dia bayangkan akan keluar dari mulut Hasan. Pria itu mengancam akan menceraikannya. Hanya karena dia tidak mau bersujud di kaki selingkuhannya. Air mata yang tadi sudah kering, kini mengancam akan tumpah lagi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Rasa sakit yang luar biasa itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Kehancuran hatinya membeku, mengeras menjadi baja. Intan, yang tadinya menangis, tiba-tiba berhenti. Air matanya kering. Dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Hasan. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang terluka. Itu adalah tatapan orang asing yang sedang menghitung langkah. Dia melihat suaminya, pria yang dia cintai, dan dia sadar, pria itu sudah mati. Yang berdiri di depannya adalah monster. Dia menatap Hasan dengan tatapan yang aneh, tenang, dan kosong. Keheningannya membuat Hasan sedikit gugup. Baik, kata Intan. Suaranya datar, tanpa emosi. Hasan terkejut. Dia tidak menyangka Intan akan setuju semudah itu. Baik apa? Aku akan minta maaf padanya. Ulang Intan, masih dengan nada datar yang sama. Kapan aku harus ke sana? Hasan merasa menang. Dia melihat persetujuan Intan yang begitu cepat sebagai tanda bahwa istrinya telah patah. Dia merasa puas. Dia mendengkur di kamar tamu, tidur nyenyak seorang pemenang yang tidak menyadari bahwa perang baru saja dimulai. Dia telah memberi Intan alamat lengkap rumah Indri, dan menyuruhnya bersiap jam 9 pagi. Pastikan kamu terlihat pantas, katanya merendahkan, sebelum menutup pintu kamar tamu. Intan tidak tidur. Dia duduk di tepi tempat tidurnya di kamar utama, menatap kegelapan. Kehancuran hatinya telah membeku. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk dan ketajaman pikiran yang menakutkan. Dia bukan hanya seorang istri yang mengurus rumah. Selama bertahun-tahun, dia adalah mitra Hasan. Dia yang memegang pembukuan perusahaan mereka, PT Bangun Jaya, sebelum Hasan perlahan-lahan mendorongnya keluar dengan alasan, biar kamu bisa fokus di rumah. Kecurigaannya tidak hanya dimulai dari aroma parfum. Itu dimulai dari angka-angka. 6 bulan lalu, dia melihat ada keanehan dalam laporan keuangan yang sekilas dia baca di meja kerja Hasan. Ada biaya, konsultasi, yang sangat besar ke perusahaan yang belum pernah dia dengar. Ada pengeluaran-pengeluaran kecil tapi rutin untuk perjalanan dinas, ke lokasi-lokasi yang tidak masuk akal. Ketika dia bertanya, Hasan membentaknya, mengatakan itu adalah strategi pajak, dan menyuruhnya berhenti ikut campur. Sejak saat itu, semua dokumen keuangan dikunci. Sekarang, Intan tahu dia harus melihat apa yang ada di balik pintu terkunci itu. Dia menunggu sampai dengkuran Hasan terdengar teratur dan dalam. Tepat jam 2 pagi, dia bangkit tanpa suara. Dia berjalan ke ruang kerja Hasan. Ruangan itu adalah benteng suaminya. Dia menyalakan lampu meja yang kecil, cahayanya redup. Dia duduk di kursi kulit Hasan,
Kursi yang dulu sering dia pakai saat mereka masih membangun perusahaan bersama. Dia menyalakan laptop Hasan. Layarnya menyala, meminta kata sandi. Intan mengetikkan tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ditolak. Hatinya mencelos sejenak. Hasan sudah menggantinya. Dia mencoba tanggal ulang tahun Hasan. Ditolak. Tanggal ulang tahun perusahaan. Ditolak. Lalu dia teringat sesuatu. Dia mengetikkan tanggal ulang tahun wanita itu, Indri. Dia tidak tahu tanggalnya, tapi dia mencoba tanggal tamparan itu. Tidak. Lalu dia melihat secari kertas kecil di bawah keyboard. Sebuah catatan dari Indri. Jangan lupa makan malam kita, 2407. Tanggal 24 Juli. Dia mengetikkan, Indri 2407. Masuk. Napas Intan tercekat. Rasa sakit itu datang lagi, tapi dia menekannya dengan paksa. Dia tidak punya waktu untuk hancur. Dia harus fokus. Dia tahu suaminya cukup pintar untuk tidak menyimpan file di desktop. Dia membuka drive tersembunyi, yang dia tahu ada karena dia yang dulu mengaturnya. Dia membuka folder-folder yang terenkripsi. Dia tidak hanya mencari foto mesra. Dia mencari uang. Dan dia menemukannya. Sebuah folder dengan nama, Proyek Oasis. Isinya bukan cetak biru bangunan. Isinya adalah puluhan file PDF. Laporan bank. Bukti transfer. Kontrak palsu. Mata Intan bergerak cepat menelusuri layar. Dia melihat nama perusahaan mereka, PT Bangun Jaya, melakukan transfer besar-besaran ke sebuah perusahaan bernama Oasis Global Ventures. Perusahaan yang sama dengan biaya konsultasi fiktif itu. Dalam 6 bulan terakhir, Hasan telah mentransfer hampir 15 miliar rupiah ke perusahaan cangkang itu. Jantung Intan berdebar kencang. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pencurian. Hasan merampok perusahaannya sendiri. Perusahaan yang Intan ikut bangun dari nol, dengan menjual perhiasan warisan ibunya sebagai modal awal. Hasan mengkhianatinya dalam segala hal. Dia terus menggali. Dia menemukan dokumen kepemilikan, Oasis Global Ventures. Perusahaan itu terdaftar di luar negeri. Dan nama pemilik tunggalnya adalah Indri Handoko. Wanita itu bukan hanya pelakor. Dia adalah kaki tangan kejahatan. Mereka berdua bersekongkol untuk menguras habis perusahaan, meninggalkannya dengan utang dan kebangkrutan, sementara mereka hidup mewah dengan uang curian. Intan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya begitu pekat, rasanya seperti racun di tenggorokannya. Lalu dia melihat satu folder terakhir di dalam Proyek Oasis. Folder itu bernama Rencana Final. Isinya bukan dokumen. Isinya adalah file audio. Ada belasan rekaman suara. Dengan tangan gemetar, Intan menyambungkan headphone ke laptop. Dia tidak mau mengambil risiko Hasan terbangun. Dia mengklik file pertama. Suara tawa Indri memenuhi telinganya. Kamu yakin dia tidak akan curiga, sayang? Lalu suara Hasan. Si Intan bodoh itu, dia terlalu sibuk mengurus rumah dan hijabnya. Dia tidak akan pernah tahu. Dia terlalu percaya padaku. Intan memejamkan mata, menahan rasa mual. Dia mengklik file berikutnya. Indri, setelah transfer terakhir masuk minggu depan, kita tutup Oasis. Kita pindahkan semuanya ke rekening Swissku. Lalu bagaimana dengan istrimu? Hasan, aku sedang mengurusnya. Kita harus membuatnya terlihat tidak stabil secara mental. Aku akan terus menekannya. Membuatnya terlihat gila, obsesif. Jadi nanti saat aku menceraikannya, hakim akan percaya kalau dia tidak kompeten. Dia tidak akan dapat sepeser pun. Mata Intan terbuka lebar. Dia mengklik file terbaru, yang direkam baru tadi sore, setelah Hasan pulang dari restoran. Itu suara Hasan, berbicara di telepon, mungkin dengan Indri. Sudah kubilang. Rencana, minta maaf, ini sempurna. Dia setuju. Dia akan datang besok, memohon-mohon padamu. Pastikan kamu merekamnya. Kita bisa gunakan itu sebagai bukti di pengadilan nanti. Bukti kalau dia memang tidak stabil dan suka menguntitmu. Setelah itu, aku akan menceraikannya. Dia akan pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Intan mencabut headphone itu. Keheningan di ruang kerja terasa memekakan telinga. Jadi, permintaan maaf itu adalah sebuah jebakan. Mereka tidak hanya ingin merampoknya. Mereka ingin menghancurkannya. Menghancurkan reputasinya, mentalnya, dan masa depannya. Hasan, suaminya, merencanakan ini semua. Dia tidak lagi merasa dingin. Dia terbakar.
Tapi itu bukan api amarah yang membabi buta. Itu adalah api dingin dari sebuah tungku besi. Dia menatap layar laptop. "Kamu mau bukti?" bisik Intan pada ruangan kosong itu. "Aku akan berikan kamu bukti." Gemetar di tangan Intan telah berhenti. Pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Jebakan. Mereka sedang membangun narasi bahwa dia gila. Rencana Hasan dan Indri begitu jahat, begitu terstruktur. Ini bukan lagi soal hati yang terluka, ini adalah perang untuk bertahan hidup. Dia kembali fokus pada dokumen di layar. Indri Handoko. Nama itu terus berputar di kepalanya. Handoko. Nama yang tidak asing. Hasan pernah menyebutkannya. Rekan bisnis. Investor. Intan membuka peramban internet baru. Dia tidak menggunakan riwayat pencarian Hasan. Dia masuk ke mode penyamaran. Dia mengetik nama itu, Indri Handoko. Hasil pencarian pertama membuat darahnya berhenti mengalir. Puluhan artikel berita muncul. Foto-foto Indri di acara-acara sosialita kelas atas, mengenakan gaun mewah dan perhiasan berlian. Tapi bukan itu yang membuatnya kaget. Itu adalah pria di sebelahnya di setiap foto. Seorang pria yang jauh lebih tua, berwibawa, dengan tatapan tajam. Judul di bawah foto itu berbunyi, "Pengusaha Haikal Handoko dan istri, Indri Handoko, menghadiri acara amal." Haikal Handoko. Intan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Haikal Handoko adalah investor utama di PT Bangun Jaya. 2 tahun lalu, perusahaan mereka hampir bangkrut. Haikal datang seperti dewa penolong, menyuntikkan modal puluhan miliar rupiah yang menyelamatkan mereka. Haikal Handoko adalah pria yang dihormati Hasan, pria yang sering dibicarakan Hasan di meja makan, pria yang percaya penuh pada Hasan untuk mengelola investasinya. Dan Indri adalah istrinya. Realitas itu menghantam Intan seperti kereta barang. Hasan tidak hanya berselingkuh. Dia berselingkuh dengan istri investor utamanya. Dia tidak hanya mencuri uang perusahaan. Dia mencuri uang Haikal. Uang pria yang telah menyelamatkan perusahaan mereka. Mereka berdua, Hasan dan Indri, bersekongkol merampok Haikal Handoko dari belakang. Intan tiba-tiba merasa kasihan pada Haikal. Pria itu dikhianati ganda. Oleh istrinya sendiri, dan oleh orang kepercayaan yang dia beri modal. Hasan dan Indri tidak hanya bermain api, mereka menari di atas gunung berapi aktif. Rencana Intan berubah seketika. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam seorang istri. Ini adalah tentang keadilan. Hasan dan Indri telah meremehkannya, menganggapnya bodoh dan kolot. Mereka juga meremehkan Haikal, menganggapnya tua dan mudah dibodohi. Intan tahu apa yang harus dia lakukan. Permintaan maaf jam 10 pagi itu akan tetap berjalan. Tapi penontonnya akan berbeda. Dia bekerja dengan metodis. Dia mengambil sebuah flash drive berkapasitas besar dari laci meja. Dengan tangan yang stabil, dia menyalin semuanya. Setiap dokumen dari folder, proyek Oasis. Setiap bukti transfer, setiap laporan bank palsu, dokumen kepemilikan Oasis Global Ventures, dan yang paling penting, seluruh folder, rencana final, yang berisi rekaman suara. Dia memeriksa 2 kali untuk memastikan semuanya tersalin dengan sempurna. Setelah selesai, dia tidak berhenti. Dia tahu bukti digital bisa disangkal. Dia butuh bukti fisik. Dia menyalakan mesin printer di sudut ruangan. Satu persatu, dia mencetak dokumen-dokumen paling penting. Lembar ringkasan yang menunjukkan aliran dana dari PT Bangun Jaya ke Oasis. Bukti transfer terbesar. Dokumen pendaftaran perusahaan Indri. Transkrip dari rekaman suara yang paling memberatkan. Dia bekerja dalam diam, hanya suara desingan printer yang memecah keheningan malam. Dia mengambil sebuah binder dokumen berwarna hitam pekat dari rak buku. Dia menyusun semua kertas yang baru dicetak itu dengan rapi. Dia menggunakan pembatas kertas berwarna untuk setiap bagian, transfer dana ilegal, kepemilikan perusahaan cangkang, rekaman suara. Di saku bagian dalam binder itu, dia memasukkan flash drive tersebut. Dia memegang sebuah bom waktu di tangannya. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Dia harus bertindak cepat. Dia kembali ke kamarnya, mengambil ponsel lamanya yang dia simpan di laci, ponsel sederhana yang tidak diketahui Hasan. Dia pernah menyimpan nomor Haikal Handoko setelah acara makan malam perusahaan 2 tahun lalu, hanya untuk berjaga-jaga. Jantungnya berdebar, kali ini bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Dia menekan nomor itu. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya dia paksa untuk tenang. Telepon berdering 3 kali, lalu masuk ke kotak suara. Tentu saja, ini jam 4 pagi. Intan menarik napas dalam-dalam,
lalu mulai berbicara setelah bunyi, bip. Selamat pagi, Pak Haikal. Maaf mengganggu sepagi ini. Nama saya Intan, istri Hasan dari PT Bangun Jaya. Dia berhenti sejenak, memastikan suaranya jelas dan tegas. Ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak yang harus Anda lihat. Ini menyangkut perusahaan Anda, investasi Anda dan istri Anda, Indri. Dia sengaja menjatuhkan nama itu. Tolong, lanjutnya, datanglah ke rumah Anda sendiri pagi ini, tepat jam 10. Saya ulangi, jam 10 pagi di rumah Anda. Hasan dan saya akan berada di sana. Tolong jangan hubungi istri Anda atau Hasan sebelumnya. Datanglah sendirian dan lihat semuanya dengan mata kepala Anda sendiri. Ini soal hidup dan mati perusahaan Anda. Dia menutup telepon. Dia tidak tahu apakah Haikal akan mendengarkan pesan itu. Dia tidak tahu apakah Haikal akan datang. Itu adalah pertaruhan besar. Tapi Intan sudah memegang semua kartu. Jebakan yang disiapkan Hasan dan Indri untuknya pukul 10 pagi, kini telah dia ubah menjadi panggung penghakiman mereka sendiri. Dan Intan akan menjadi sutradaranya. Dia menatap binder hitam di tangannya. Permintaan maaf itu akan terjadi. Tapi bukan dia yang akan memintanya. Intan tidak tidur satu detik pun. Setelah dia menutup telepon Haikal, dia duduk di ruang kerja Hasan yang gelap, membiarkan keheningan malam menata kembali hatinya yang hancur. Dia bukan lagi Intan yang sama. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sekarang terbungkus dalam lapisan es yang dingin dan tekad yang membara. Dia mengambil binder hitam berisi bukti-bukti itu dan membawanya ke kamarnya. Dia meletakkannya di tas tangannya, di samping dompet dan ponsel lamanya. Dia tidak tidur. Dia berwudu, lalu menggelar sajadahnya. Dalam sujudnya yang panjang di keheningan dini hari, dia tidak menangis. Dia memohon kekuatan. Dia tidak meminta Hasan kembali. Dia tidak meminta pernikahannya diselamatkan. Dia hanya memohon satu hal, keadilan. Dia memohon agar diberi ketenangan untuk melalui apa yang harus dia lakukan. Dia memohon agar kebenaran terungkap, sejelas cahaya matahari. Ketika azan subuh berkumandang, hatinya telah mantap. Dia merasa tenang, fokus, dan siap. Dia mandi dan berpakaian dengan hati-hati. Bukan dengan pakaian terbaiknya yang penuh renda untuk pesta, tapi dengan pakaian terbaiknya untuk sebuah pertempuran. Dia memilih gamis berwarna biru tua yang simpel namun berkelas, dipadukan dengan blazer abu-abu muda yang memberinya kesan profesional. Dia memakai hijabnya dengan rapi, menyematkan jarum pentul dengan presisi. Dia tidak memakai riasan berlebihan, hanya sedikit bedak dan pelembab bibir. Dia ingin terlihat kuat, waras, dan kredibel. Dia adalah seorang wanita yang memegang kendali, bukan korban yang histeris seperti yang diinginkan Hasan. Pukul 8 pagi, Hasan keluar dari kamar tamu. Matanya sembab, tapi wajahnya menyeratkan kepuasan. Dia melihat Intan sudah rapi, duduk di meja makan, menunggunya. Dia tidak menyiapkan sarapan. "Bagus, kamu sudah siap," kata Hasan, suaranya serak. Dia mengambil segelas air dan meneguknya. Dia memandang Intan dari atas ke bawah. "Kenapa kamu berpakaian seperti mau ke kantor? Aku bilang kamu harus minta maaf, bukan melamar kerja." Dia tertawa sinis. "Seharusnya kamu pakai baju rumah yang kucel. Biar dia lebih kasihan melihatmu." Intan tidak menanggapi leluconnya. Dia hanya menatap Hasan dengan mata yang tenang. "Aku sudah siap. Ayo berangkat. Kamu yang menyetir." Keheningan Intan yang aneh membuat Hasan sedikit tidak nyaman, tapi dia mengabaikannya. Dia mengira Intan masih syok atau takut dengan ancaman cerai. Dia mengambil kunci mobilnya. "Ayo. Ingat kata-kataku, Intan. Jangan buat masalah lagi." Perjalanan menuju rumah Indri adalah siksaan psikologis. Rumah Indri dan Haikal berada di kawasan elit, perjalanan ke sana memakan waktu hampir 40 menit. Sepanjang jalan, Hasan tidak berhenti bicara. Dia menceramahi Intan seolah dia adalah anak kecil yang bodoh. "Dengar, Intan," katanya, matanya fokus ke jalan tapi kata-katanya menusuk Intan. "Nanti sampai di sana, kamu langsung memberi salam. Jangan tunjukkan wajah marahmu. Tunjukkan wajah menyesal." Intan hanya diam, memandang lurus ke depan. Tangannya memeluk erat tas yang berisi binder hitam itu di pangkuannya. "Kamu harus bilang, Mbak Indri, saya minta maaf atas kejadian kemarin. Saya hilaf. Saya benar-benar stres dan tidak tahu apa yang saya lakukan. Kamu harus bilang begitu, mengerti?" Intan tidak menjawab. Hasan meliriknya dengan kesal. "Aku bicara padamu, Intan. Kamu mengerti?" "Aku dengar.
Jawab Intan pelan, suaranya datar. Hasan menghela napas, kembali fokus ke jalan. Bagus. Kalau dia masih marah, kamu harus memohon. Aku tidak peduli. Kalau dia menyuruhmu melakukan sesuatu, lakukan saja. Harga dirimu tidak ada apa-apanya dibanding proyek ini. Ini demi masa depan kita. Kamu harus paham itu. Masa depan kita. Intan hampir tertawa mendengarnya. Dia memalingkan wajahnya ke jendela, melihat gedung-gedung berlalu. Dalam hatinya, dia terus mengulang pertanyaan yang sama. Apakah Pak Haikal akan datang? Apakah dia mendengarkan pesan suaraku? Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Jika Haikal tidak datang, rencananya akan berantakan. Dia harus berimprovisasi. Tapi dia sudah bertekad. Bahkan jika Haikal tidak ada, dia tidak akan sujud. Dia akan tetap membongkar semuanya di depan Hasan dan Indri. Kehadiran Haikal hanyalah untuk membuat karmanya instan dan sempurna. Mobil mereka akhirnya memasuki sebuah gerbang besar. Jalan masuk pribadi itu diapit oleh taman-taman yang terawat sempurna. Di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Arsitekturnya modern, didominasi kaca dan marmer putih. Inilah rumah yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian. Uang perusahaannya, uang Haikal. Hasan memarkir mobil di depan lobi utama. Dia mematikan mesin dan berbalik menatap Intan. Wajahnya serius. Aku serius, Intan. Jangan hancurkan ini. Sujud kalau perlu. Atau kita selesai. Intan menatap mata suaminya. Dia tidak melihat lagi pria yang dia nikahi. Dia hanya melihat seorang penipu yang putus asa. Dia mengangguk pelan, tapi bukan anggukan setuju. Itu adalah anggukan bahwa dia mengerti apa yang dipertaruhkan. Mereka turun dari mobil. Hasan menekan bel. Dia merapikan kemejanya, senyum puas tersungging di bibirnya. Dia siap menonton pertunjukan penghinaan istrinya. Pintu besar itu terbuka. Bukan seorang pelayan, tapi Indri sendiri yang membukanya. Dia tampak baru bangun tidur, mengenakan gaun tidur dari sutra berwarna merah marun yang mewah. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi dia tetap terlihat cantik dengan cara yang predator. Dia tersenyum mengejek saat melihat Intan. "Oh, akhirnya kamu datang juga, Intan," katanya, suaranya dibuat-buat agar terdengar manis. "Aku sudah menunggumu. Ayo, silakan masuk." Mereka digiring masuk ke ruang tamu utama. Ruangan itu begitu besar dan mewah. Sofa-sofa beludru mahal, lampu kristal raksasa, dan lukisan-lukisan abstrak mahal tergantung di dinding. Semuanya terasa dingin dan tidak bernyawa. Indri duduk di sofa terbesar, menyilangkan kakinya. Dia memposisikan dirinya seperti seorang ratu yang akan menerima upeti. Hasan berdiri di sampingnya, seperti seorang pengawal yang setia. "Jadi," kata Indri, memandang rendah pada Intan yang masih berdiri. "Kamu mau bilang apa?" Hasan segera memberi isyarat pada Intan. "Cepat, Intan. Minta maaf sekarang." Intan melihat sekeliling. Dia melihat ponsel Hasan. Pria itu tidak menyimpannya di saku. Dia meletakkannya dengan sengaja di rak buku di seberang sofa, sedikit miring. Kameranya menghadap lurus ke arah Intan. Mereka benar-benar akan merekamnya. Semua bagian rencana mereka kini terlihat jelas. Intan menarik napas pelan. Dia menatap Indri, lalu menatap Hasan. Dia baru saja akan membuka mulutnya. "Saya datang ke sini." Tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi lagi. Suara dingdong yang jernih memotong ucapannya. Indri dan Hasan membeku. Wajah Indri berubah kesal. "Siapa sih pagi-pagi begini? Aku tidak mengharapkan tamu lain." Hasan juga tampak bingung. Seorang pelayan yang baru muncul dari arah dapur bergegas ke pintu depan. "Biar saya buka, Nyonya." Pintu depan terbuka. Dan di sana, berdiri Haikal Handoko. Waktu di ruangan mewah itu seakan berhenti. Haikal Handoko berdiri di ambang pintu, tinggi, berwibawa, dan mengenakan setelan kerja yang rapi. Dia tampak baru saja akan berangkat ke kantor. Wajahnya keras seperti batu granit, tidak menunjukkan emosi apapun. Keheningan itu pecah oleh suara Indri yang memeki kaget. Sayang, kamu, kok kamu di rumah jam segini? Bukannya kamu ada rapat pagi?" Indri langsung melompat dari sofa. Senyum ratunya lenyap seketika, digantikan kepanikan murni. Dia buru-buru merapikan gaun tidurnya yang sedikit terbuka. Hasan adalah yang paling syok. Wajahnya berubah pucat pasi, seperti mayat. Dia membeku di tempat, matanya membelalak menatap pria yang telah dia khianati habis-habisan. Pak Haikal,
suaranya tercekat. Haikal melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia tidak menjawab pertanyaan istrinya. Matanya yang tajam memindai ruangan itu. Pertama, dia menatap Hasan, tatapan yang dingin dan menusuk. "Hasan, kenapa kamu ada di sini?" Lalu, tatapannya beralih ke Intan, yang berdiri tenang di tengah ruangan. "Dan, Ibu Intan, benar?" Suaranya tenang, dalam, dan penuh otoritas. Intan mengangguk sedikit. "Benar, Pak Haikal." Indri dan Hasan segera berusaha mengendalikan situasi. Mereka berdua bicara hampir bersamaan, saling tumpang tindih dalam kepanikan mereka. "Ini, sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," seru Indri, suaranya terdengar panik dan dibuat-buat. "Ibu Intan, dia datang ke sini mau minta maaf. Kamu ingat aku cerita kemarin? Ada wanita gila yang menamparku di restoran? Nah, ini dia orangnya. Dia sepertinya agak stres. Kasihan." Indri sudah mulai menjalankan skenario, Intan gila, yang telah mereka siapkan. Hasan, yang otaknya mulai bekerja lagi, segera menyambar narasi itu. Benar, Pak Haikal. Ini murni urusan rumah tangga saya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan bapak atau pekerjaan." Dia melangkah maju, mencoba bersikap normal, meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Intan cuma sedang emosional. Dia salah paham. "Maaf sekali sudah mengganggu pagi bapak. Kami akan segera pergi." Hasan berbalik dan mencengkeram lengan Intan dengan kasar, mencoba menariknya. "Ayo, Intan, cepat minta maaf sama Bu Indri. Jangan buang waktu Pak Haikal." Ini adalah momen yang ditunggu Intan. Hasan mendorongnya ke depan, mengharapkannya hancur dan bersujud. Itu adalah kesalahan fatal. Intan melepaskan cengkeraman Hasan dari lengannya dengan satu sentakan tenang. Dia tidak mundur. Dia tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia melangkah maju. Tapi dia tidak berjalan ke arah Indri, yang duduk di sofa dengan wajah tegang. Dia juga tidak menghadap Hasan. Intan berjalan lurus, melewati mereka berdua, dan berhenti tepat 2 langkah di depan Haikal Handoko. Hasan dan Indri menahan napas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Intan lakukan. Intan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata investor suaminya. Pria itu menatapnya kembali, matanya masih tak terbaca, menunggu. Suara Intan terdengar jelas, tenang, dan mantap. Suaranya memenuhi ruangan besar itu, memotong ketegangan. "Selamat pagi, Pak Haikal. Saya memang datang untuk minta maaf." Hasan dan Indri hampir bisa bernapas lega. Mereka mengira Intan akhirnya menyerah pada ancaman. Intan berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. Lalu, dia melanjutkan, suaranya sedikit merendah, penuh dengan simpati yang tulus. "Saya minta maaf, karena Bapak harus mengetahui kebenaran yang menyakitkan ini dengan cara seperti ini." Wajah Haikal sedikit berubah. Dia mengerutkan kening. "Kebenaran apa?" Hasan panik. "Intan, apa yang kamu bicarakan? Hentikan omong kosong ini." Indri juga bangkit. "Sayang, dia bohong. Dia benar-benar tidak waras. Dia cuma mau menghancurkan kita." Intan mengabaikan mereka berdua. Dia tetap fokus pada Haikal. "Suami saya, Hasan," katanya, menunjuk ke arah Hasan tanpa menoleh, "menyuruh saya datang ke sini pagi ini." Dia lalu menunjuk ke arah Indri. "Dia menyuruh saya untuk bersujud di kaki istri Anda, Bu Indri." Haikal terdiam. Matanya beralih dari Intan ke Hasan, lalu ke Indri. "Apa?" Dia bilang. Lanjut Intan, suaranya tetap stabil, "Kalau saya tidak mau bersujud di kaki selingkuhannya, dia akan menceraikan saya." Kata selingkuhan meledak di ruangan itu seperti bom. Indri menjerit. "Bohong. Itu fitnah. Sayang, jangan percaya padanya." Hasan melompat ke depan. "Intan, tutup mulutmu. Kamu sudah gila." Haikal mengangkat satu tangannya. Hanya satu gerakan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Hasan dan Indri langsung terdiam. Otoritas Haikal di rumah itu, di hidup mereka, tidak terbantahkan. Haikal kembali menatap Intan. "Kamu punya bukti?" tanyanya singkat. "Ini dia. Momen penentuan." Intan menatap tajam ke arah Indri, lalu ke Hasan yang kini gemetaran. "Kalian pikir aku bodoh. Kalian pikir aku lemah. Kalian menyiapkan jebakan untukku." Dia menunjuk ke ponsel Hasan di rak buku. "Kalian mau merekamku memohon, agar aku terlihat gila di pengadilan." Wajah Hasan dan Indri berubah dari pucat menjadi hijau. Mereka ketahuan.
Intan lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Haikal. Tapi saya rasa, katanya pelan, saya tidak bisa minta maaf untuk sesuatu yang tidak saya sesali. Dia membuka tas tangannya. Dia tidak mengeluarkan ponsel. Dia tidak mengeluarkan tisu untuk menangis. Dia mengeluarkan binder hitam pekat yang tebal itu. Intan mengulurkan binder itu ke arah Haikal Handoko. Saya tidak datang untuk minta maaf, Pak Haikal, katanya. Saya datang untuk menyerahkan ini. Ini adalah permintaan maaf, saya. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Haikal Handoko berdiri tegak, matanya yang tajam tertuju pada binder hitam yang disodorkan Intan. Hasan dan Indri membeku. Rencana mereka, jebakan mereka, semuanya hancur berantakan. Mereka tidak mengerti bagaimana Intan, istri kolot yang mereka anggap bodoh itu, bisa membalikan keadaan secara dramatis. Haikal tidak langsung mengambil binder itu. Dia menatap Intan, mencoba membaca wanita di depannya. Yang dia lihat bukanlah wanita gila atau stres. Yang dia lihat adalah ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau yang diam sebelum badai. Pak Haikal, kata Intan lagi, suaranya masih tenang. Tolong. Ini demi kebaikan Bapak sendiri. Perlahan, Haikal mengulurkan tangannya dan mengambil binder hitam itu. Beratnya binder itu terasa di tangannya. Dia membukanya. Halaman pertama adalah lembar ringkasan yang Intan siapkan dengan rapi. Sebuah diagram alir sederhana. Di satu sisi ada kotak bertuliskan, PT. Bangun Jaya. Di sisi lain ada kotak bertuliskan, Oasis Global Ventures. Dan di antara keduanya ada panah-panah tebal bertuliskan angka-angka. Indri dan Hasan mulai panik. Sayang, itu pasti cuma omong kosong. Seru Indri, suaranya gemetar. Dia pasti mengunduh laporan palsu dari internet. Dia kan? Diam. Suara Haikal tidak keras, tapi mematikan. Indri langsung terbungkam. Haikal menatap Intan. Jelaskan. Seperti yang Bapak lihat, Intan mulai, suaranya berubah menjadi profesional, seolah sedang memimpin rapat dewan. Selama 6 bulan terakhir, telah terjadi aliran dana yang tidak wajar dari PT. Bangun Jaya, perusahaan yang Bapak investasikan, ke sebuah perusahaan cangkang bernama Oasis Global Ventures. Totalnya, sampai pagi ini, sudah lebih dari 10 miliar rupiah. 10 miliar. Haikal mengulang kata itu, matanya membelalak. Itu biaya konsultasi, potong Hasan buru-buru. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Itu untuk pengembangan proyek baru, Pak, proyek Oasis. Sangat-sangat rahasia. Intan tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Proyek rahasia, katanya. Silakan buka halaman berikutnya, Pak Haikal. Di balik pembatas kertas berwarna kuning. Haikal membalik halaman itu. Di sana, tercetak jelas dokumen registrasi perusahaan Oasis Global Ventures, lengkap dengan stempel resmi dari yurisdiksi luar negeri. Perusahaan ini didirikan 7 bulan lalu, lanjut Intan. Dan jika Bapak perhatikan di bagian pemilik manfaat, Haikal tidak perlu membacanya. Foto di dokumen itu menatapnya. Foto istrinya. Pemilik tunggal, Indri Handoko. Darah seolah terkuras dari wajah Haikal. Dia mengangkat kepalanya, menatap istrinya yang kini gemetar hebat. Indri, apa ini? Suaranya bergetar menahan amarah. Aku tidak tahu. Sayang, aku bersumpah. Indri menangis, air mata buaya mulai mengalir. Hasan yang memintaku tanda tangan. Dia bilang itu untuk urusan pajak. Aku tidak tahu apa-apa. Dia menjebakku. Pembohong, teriak Hasan, kini putus asa. Dia yang merencanakannya. Dia bilang Bapak terlalu tua dan pelit. Dia bilang ini cara kita mengambil apa yang menjadi hak kita. Mereka mulai saling menyalahkan, seperti dua tikus yang terpojok dalam perangkap. Intan membiarkan mereka bertengkar selama beberapa saat. Membiarkan Haikal melihat sendiri betapa busuknya persekutuan mereka. Cukup, bentak Haikal. Lalu Intan berbicara lagi, mengembalikan fokus ruangan itu padanya. Dia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menatap Indri dengan tajam. Kamu, katanya, menunjuk Indri, menuduhku gila di restoran. Kamu duduk di sofa itu seperti seorang ratu, menungguku datang untuk dipermalukan. Lalu dia berbalik ke Hasan. Dan kamu, suaranya penuh dengan rasa jijik. Suamiku. Kamu menyuruhku sujud di kaki wanita ini. Kamu mengancam akan menceraikanku.
Kamu bekerja sama dengannya untuk merampok perusahaan yang aku bantu bangun dari nol. Kamu merencanakan untuk membuangku, menuduhku tidak waras, agar aku tidak mendapatkan sepeser pun. Setiap kata adalah tamparan. Haikal menatap binder di tangannya. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Transfer bank. Kontrak-kontrak fiktif yang ditandatangani oleh Hasan. Semuanya ada di sana. Tapi dia adalah seorang pebisnis. Dia tahu dokumen bisa dipalsukan. Ini semua bisa jadi rekayasa, kata Haikal pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Semua ini bisa dipalsukan oleh seseorang yang sangat ahli. Hasan dan Indri langsung menyambar harapan itu. Benar, Pak, seru Hasan. Intan sangat ahli komputer. Dia yang mengatur sistem kita dulu. Dia memalsukan semua ini untuk menjebak kami. Dia cemburu buta. Iya, sayang, timpal Indri. Dia obsesif. Dia menguntitku. Dia memalsukan tanda tanganku. Dia gila. Ruangan itu kembali tegang. Haikal menatap Intan, mencari celah dalam ceritanya. Dia ingin percaya ini semua palsu. Dia tidak ingin percaya istrinya sekejam itu. Intan mengharapkan ini. Dia tahu mereka akan berlindung di balik tuduhan, palsu, dan gila. Dia menatap mereka semua dengan tenang. Saya tahu kalian akan bilang begitu, katanya. Dia berjalan kembali ke tas tangannya. Bukan, dia tidak mengambil tasnya. Dia berjalan ke binder yang masih dipegang Haikal. Di saku bagian dalam binder itu, Pak, katanya. Haikal membuka saku resleting di bagian dalam binder kulit itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah benda kecil. Sebuah flash drive berwarna hitam. Intan mengambil flash drive itu. Dokumen bisa dipalsukan. Tanda tangan bisa ditiru. Tapi bagaimana dengan ini? Dia mengangkat flash drive itu tinggi-tinggi. Bagaimana dengan suara kalian sendiri? Wajah Hasan dan Indri berubah. Jika tadi mereka pucat, sekarang mereka benar-benar seperti mayat hidup. Mereka tahu apa isi flash drive itu. Kepanikan murni tergambar jelas di wajah Indri dan Hasan. Flash drive kecil di tangan Intan itu lebih menakutkan daripada seluruh binder tebal yang dipegang Haikal. Jangan, pekik Indri, suaranya melengking. Itu ilegal. Kamu merekam kami tanpa izin. Itu tidak bisa dijadikan bukti. Benar, sambar Hasan, mencoba mencari pegangan hukum. Itu pelanggaran privasi. Kamu bisa dituntut, Intan. Intan menatap mereka dengan tatapan iba. Kita sudah melewati tahap itu, Hasan. Ini bukan lagi soal pengadilan hukum. Ini soal pengadilan moral. Dan, dia menoleh ke Haikal, ini soal Pak Haikal yang berhak tahu siapa ular yang tidur seranjang dengannya, dan siapa anjing yang dia beri makan. Haikal terdiam. Dia menatap flash drive itu, lalu menatap istrinya yang histeris. Dia mengangguk pelan pada Intan. Putar. Ruang tamu mewah itu dilengkapi dengan sistem audio terintegrasi yang canggih. Intan berjalan dengan tenang ke panel kontrol di dinding. Dia tahu cara mengoperasikannya. Dia pernah melihat yang serupa di katalog desain interior. Dia mencolokkan flash drive itu ke port USB. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Hanya terdengar suara napas Hasan yang terengah-engah dan isak tangis Indri yang tertahan. Intan menekan play pada file pertama. Suara tawa Indri yang manja langsung memenuhi ruangan. Kamu yakin dia tidak akan curiga, sayang? Lalu suara Hasan, penuh kesombongan. Si Intan bodoh itu, dia terlalu sibuk mengurus rumah dan hijabnya. Dia tidak akan pernah tahu. Dia terlalu percaya padaku. Haikal memejamkan matanya sejenak. Intan bodoh. Hinaan itu bergema. Hasan tidak berani menatap Intan. Intan memutar file berikutnya. Yang ini direkam setelah insiden di restoran. Suara Hasan terdengar jelas, penuh amarah. Sudah kubilang. Rencana, minta maaf, ini sempurna. Dia setuju. Dia akan datang besok, memohon-mohon padamu. Pastikan kamu merekamnya. Suara Indri tertawa. Oh, tentu saja. Aku akan pastikan dia bersujud. Kita bisa gunakan itu sebagai bukti di pengadilan nanti. Bukti kalau dia memang tidak stabil dan suka menguntitmu. Setelah itu, kamu ceraikan dia. Dia akan pergi tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Haikal membuka matanya. Dia menatap Hasan dengan tatapan membunuh. Skema jahat itu terungkap begitu gamblang. Mereka tidak hanya mencuri, mereka berencana menghancurkan hidup Intan secara total. Masih mau bilang ini rekayasa? Tanya Intan dingin. Itu. Hasan tergagap,
tidak bisa berkata-kata. Saya simpan yang terbaik untuk yang terakhir, kata Intan. Dia memutar file audio terakhir dari folder, rencana final. Suara musik lembut terdengar di latar belakang, mungkin dari restoran mewah tempat mereka biasa bertemu. Suara Indri terdengar kesal. Aku sudah tidak tahan lagi pura-pura baik sama si tua bangka itu. Setiap malam aku harus menjijikan. Jantung Haikal serasa berhenti berdetak. Tua bangka. Suara Hasan menenangkan. Sabar, sayang. Sedikit lagi. Setelah transfer 20 miliar yang terakhir itu masuk minggu depan, kita tutup Oasis. Kita pindahkan semuanya ke rekening Swiss MU. Lalu, kalimat pamungkas itu keluar dari mulut Indri. Kalimat yang akan menyegel nasib mereka. Si bodoh Haikal itu tidak akan sadar. Dia terlalu sibuk dengan rapat-rapat bodohnya. Setelah kita dapat semua uangnya, kita tinggalkan si Intan yang kolot dan si Haikal yang tua bangka itu. Kita hidup bahagia selamanya di Swiss. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang mengikuti jauh lebih mengerikan daripada suara rekaman itu sendiri. Si bodoh Haikal. Si tua bangka. Kata-kata itu menggantung di udara. Indri tidak lagi menangis. Dia menatap sistem audio itu dengan ngeri, seolah baru saja melihat hantu. Lalu, dia menjerit. Bukan jeritan pura-pura. Tapi jeritan histeris penuh teror. Tidak. Matikan. Itu bohong. Itu editan. Sayang, jangan percaya. Dia menjebak kita. Hasan ambruk. Dia tidak pingsan, tapi dia luruh ke lantai. Lututnya lemas. Dia terduduk di karpet mahal itu, gemetaran hebat. Habis-habis sudah. Gumamnya berulang kali. Intan berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia menatap kedua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Mereka terlihat begitu kecil, begitu menyedihkan dalam kehancuran mereka. Dia lalu berbalik menghadap Haikal. Pria itu tidak bergerak. Wajahnya pucat, tetapi matanya memerah. Bukan karena air mata, tapi karena amarah yang tak terbayangkan. Dia telah dikhianati oleh istrinya. Dikhianati oleh rekan bisnisnya. Dihina sebagai bodoh dan tua bangka. Intan berbicara dengan suara pelan, tapi jelas. Seperti yang saya katakan, Pak Haikal. Saya datang untuk minta maaf. Saya minta maaf, karena kalian pikir saya bodoh. Saya minta maaf, karena kalian pikir saya lemah dan kolot. Dan saya benar-benar minta maaf, Pak Haikal. Katanya, suaranya tulus, bahwa Anda harus menghabiskan bertahun-tahun hidup Anda dengan wanita seperti dia, dan mempercayai pria seperti ini. Haikal akhirnya bergerak. Dia tidak berteriak. Dia tidak membanting barang. Gerakannya pelan dan penuh perhitungan. Dia berjalan melewati Indri yang masih menjerit histeris. Dia berjalan melewati Hasan yang terduduk lemas di lantai. Dia merogoh saku setelannya dan mengeluarkan ponselnya. Ruangan itu mendadak hening. Indri berhenti menjerit. Hasan berhenti bergumam. Mereka berdua menatap Haikal, menahan napas. Haikal menekan sebuah nomor panggilan cepat. Dia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Bambang, katanya, suaranya sedingin es. Bawa seluruh tim audit dan tim pengacara saya ke rumah saya. Sekarang juga. Dia berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Ya, bawa semuanya. Dan dalam perjalanan ke sini, tolong panggil polisi. Kata, polisi, menggema di ruangan mewah itu. Itu bukan lagi ancaman. Itu adalah kepastian. Indri yang tadinya menjerit histeris, kini terdiam. Mulutnya ternganga, matanya liar penuh ketakutan. Dia menatap Haikal, suaminya, yang kini terlihat seperti orang asing yang sangat menakutkan. Haikal tidak menatapnya. Dia memasukkan ponselnya kembali ke saku dan berdiri diam di dekat jendela, membelakangi mereka semua, seolah sedang menunggu. Hasan, yang masih terduduk lemas di lantai, mulai gemetar hebat. Polisi, audit, pengacara. Ini bukan lagi soal kehilangan proyek. Ini bukan lagi soal cerai. Ini soal penjara. Ini soal kehancuran total. Seluruh hidupnya melintas di depan matanya. Kerja kerasnya, ambisinya, semua akan berakhir di ruang sidang yang dingin dan sel yang sempit. Ruangan itu menjadi penjara mereka. Tidak ada yang berani bergerak. Satu-satunya suara adalah isak tangis Indri yang tertahan dan napas Hasan yang terengah-engah seperti ikan kehabisan air. Detik-detik berlalu serasa berjam-jam. Dalam keputusasaan itu, otak Hasan berputar panik. Pengacara, audit, polisi, semua karena Haikal.
Tapi siapa yang membawa Haikal ke sini? Siapa yang memegang semua buktinya? Matanya beralih ke Intan. Intan. Istrinya yang bodoh. Istrinya yang kolot. Dia berdiri diam, tenang, di tengah ruangan. Dia memegang tasnya. Dia tidak terlihat takut. Dia tidak terlihat menang. Dia hanya terlihat selesai. Hasan sadar. Haikal tidak akan mendengarkannya. Indri tidak berguna. Satu-satunya orang di ruangan itu yang mungkin bisa menghentikan badai ini adalah Intan. Dia yang memulai ini. Dia pasti bisa menghentikannya. Bukti rekaman itu ada padanya. Jika Intan mau menarik kembali kesaksiannya, mengatakan dia berbohong, mengatakan dia menjebak mereka mungkin saja, Haikal akan ragu. Mungkin ini bisa diselesaikan sebagai masalah rumah tangga. Harapan kecil yang putus asa itu membuatnya bergerak. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia tidak peduli dengan Indri yang menatapnya ngeri. Hasan, pria angkuh yang beberapa jam lalu menuntut istrinya bersujud, kini mulai merangkak di atas karpet mahal itu. Dia merangkak ke arah Intan. Dia mengabaikan tatapan dingin Haikal yang mengawasinya dari pantulan kaca jendela. Dia sampai di kaki Intan. Dia mendongak. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata penyesalan yang palsu. Intan. Bisiknya, suaranya parau. Intan, sayang tolong. Intan menatap ke bawah, ke arah pria yang pernah dia cintai. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Intan, aku salah. Hasan mulai terisak, kini memegang ujung gamis Intan. Aku hilaf. Dia merayuku, Intan. Indri, dia yang meracuniku. Aku cinta sama kamu, Intan. Aku cinta sama pernikahan kita. Dia berbohong. Intan tahu itu. Hasan hanya mencintai dirinya sendiri. Hentikan ini, Intan, pintanya, suaranya semakin keras, semakin putus asa. Dia beralih dari merangkak menjadi berlutut. Tepat di depan Intan. Pemandangan yang ironis. Aku mohon tarik kembali ucapanmu. Bilang sama Pak Haikal kamu cuma emosi. Bilang ini semua bohong. Aku suamimu, Intan. Tolong aku mohon jangan hancurkan aku. Hasan, dalam keputusasaannya, benar-benar bersujud. Dia menempelkan keningnya ke lantai di dekat kaki Intan. Aku mohon, aku akan lakukan apa saja, aku akan ceraikan dia. Aku akan kembalikan uangnya. Tapi hentikan ini. Tolong, Intan. Seluruh ruangan menyaksikan pemandangan itu. Indri menatap ngeri pada pria yang menjadi kekasihnya, kini bersujud di kaki wanita yang mereka hina. Haikal masih diam, menyaksikan karma bekerja dengan cara yang brutal. Intan menarik napas panjang. Dia lalu berjongkok. Gerakan itu membuat Hasan mengangkat kepalanya. Matanya penuh harap. Dia pikir Intan akan memaafkannya. Dia pikir Intan akan luluh. Intan berjongkok, menyejajarkan wajahnya dengan wajah Hasan yang menyedihkan. Dia menatap lurus ke mata suaminya. Kamu mau aku sujud, kan, Hasan? Bisiknya, suaranya sedingin es. Kamu mau aku sujud di kaki pelakor itu, atau kamu ceraikan aku? Intan lalu tersenyum. Senyum tipis yang penuh kemenangan. Lihat, siapa yang bersujud sekarang. Dia tidak berjongkok untuk memaafkan. Dia berjongkok untuk mengambil sesuatu dari dalam tas tangannya. Dia mengeluarkan 2 set dokumen yang telah dia siapkan bersama pengacaranya tadi malam, setelah dia selesai mengumpulkan bukti. Dia meletakkan dokumen pertama di depan wajah Hasan. Kertas itu mendarat di atas air mata Hasan di karpet. Ini, katanya, adalah surat gugatan cerai. Mata Hasan membelalak. Dan ini, katanya, meletakkan dokumen kedua di atas yang pertama, adalah tuntutan pengalihan aset penuh atas nama PT Bangun Jaya kepadaku. Lengkap dengan bukti penggelapan dana yang kamu lakukan. Intan berdiri. Kamu tidak perlu menceraikanku, Hasan. Aku yang menceraikanmu. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu tidak akan dapat perusahaan itu. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Dia menatap suaminya yang kini berlutut, hancur, menatap surat-surat yang akan mengakhiri hidupnya. Selamat menikmati kemiskinan, Hasan, kata Intan. Tepat pada saat itu, suara sirine polisi terdengar. Awalnya samar, lalu semakin kencang, semakin dekat. Suara itu adalah lonceng kematian bagi Hasan dan Indri. Indri mendengar sirine itu. Dia melihat surat gugatan cerai itu. Dia melihat Haikal yang berbalik dari jendela, wajahnya seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Dia melihat polisi. Realitas menghantamnya. Uangnya hilang.
Kekasihnya hancur. Suaminya akan menghabisinya. Hidup mewahnya selesai. Beban itu terlalu berat. Mata Indri memutar ke atas, dan dia ambruk ke samping di atas sofa beludru itu. Pingsan di tempat. Hasan menatap nanar ke arah istrinya yang pingsan, lalu ke sirine yang berhenti tepat di depan rumah. Pintu depan terbuka. Haikal menyambut pengacaranya, tim audit, dan 2 petugas polisi. Mereka berdua, kata Haikal singkat, menunjuk Hasan yang masih berlutut di lantai dan Indri yang pingsan di sofa. Tangkap mereka atas penipuan. Hasan hanya bisa terduduk lemas. Habis. Semuanya benar-benar habis. 1 bulan kemudian. Intan duduk di sebuah kursi kulit yang nyaman. Di depannya terbentang meja kayu mahoni yang besar dan bersih. Di dinding di belakangnya, tergantung logo perusahaan yang baru, PT Intan Jaya Property. Dia berada di kantornya. Kantor yang dulu dia bangun bersama Hasan, yang hampir direbut darinya, dan kini berhasil dia selamatkan. Prosesnya berjalan cepat dan brutal. Haikal Handoko, dengan kekuatan penuh tim hukumnya, memastikan tidak ada celah. Gugatan cerai Intan dikabulkan dalam sidang pertama. Bukti perselingkuhan yang begitu jelas, ditambah dengan rekaman suara rencana jahat Hasan, membuat hakim tidak ragu-ragu. Ditambah dengan bukti kejahatan finansial, Hasan tidak mendapatkan apa-apa. Sesuai tuntutan Intan, seluruh aset perusahaan yang tersisa, yang belum sempat dicuri oleh Hasan, dialihkan sepenuhnya ke atas nama Intan sebagai ganti rugi. Kasus pidananya berjalan terpisah. Haikal adalah saksi kunci sekaligus korban utama. Binder hitam dan flash drive dari Intan menjadi bukti utama di pengadilan. Hasan dan Indri mencoba menyewa pengacara mahal, tapi buktinya terlalu kuat. Rekaman suara itu menghancurkan semua pembelaan mereka. Mereka tidak bisa mengelak. Pagi itu, Intan menyalakan televisi kecil di sudut kantornya sambil menyeruput teh hangat. Dia sengaja menunggunya. Program berita pagi menayangkan liputan langsung dari pengadilan negeri. Seorang reporter berbicara dengan antusias. Hari ini, hakim telah membacakan vonis atas kasus penipuan dan penggelapan dana yang menggemparkan. Terdakwa, pengusaha Hasan, dan sosialita Indri Handoko, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Layar berganti menunjukkan rekaman dari ruang sidang. Hasan, mengenakan seragam tahanan oranye, tampak kurus, tua, dan kosong. Indri, tanpa riasan dan gaun mewahnya, menangis terseduh-seduh, wajahnya bengkak. Pemandangan yang sangat jauh dari ratu di restoran mewah malam itu. Dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, lanjut suara reporter itu. Keduanya juga diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh korban, Bapak Haikal Handoko, senilai puluhan miliar rupiah, yang mengakibatkan penyitaan seluruh aset pribadi mereka. 15 tahun. Intan menghela napas panjang. Itu adalah waktu yang sangat lama. Karma telah dibayar lunas. Haikal Handoko telah menemuinya seminggu yang lalu. Dia datang ke kantor baru Intan, membawakannya sebuket bunga anggrek putih. Saya berterima kasih, Bu Intan, katanya, suaranya tulus. Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan saya. Anda menyelamatkan saya dari kebohongan. Dia juga yang membantu Intan dalam proses transisi perusahaan, memastikan klien-klien lama tetap percaya. Ada rasa hormat yang dalam di antara 2 orang yang sama-sama dikhianati itu. Intan mematikan televisi. Dia tidak ingin berlama-lama menikmati penderitaan mereka. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, keadilan dan kebebasan. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela kantornya yang besar. Dari lantai 20 itu, dia bisa melihat kota Jakarta terbentang di bawahnya. Sibuk, berisik, dan penuh peluang. Dia teringat kata-kata Hasan di rekaman itu. Si Intan bodoh itu. Terlalu sibuk mengurus rumah dan hijabnya. Intan tersenyum tipis. Dia merapikan blazernya, lalu menyentuh hijab birunya yang terpasang rapi. Hijab ini bukan simbol kelemahan. Ini adalah identitasnya. Ini adalah kekuatannya. Dia membuktikan bahwa seorang wanita berhijab yang mengurus rumah juga memiliki otak yang tajam. Dia membuktikan bahwa kelembutan bukan berarti kebodohan. Dia tidak hanya selamat dari penghinaan. Dia menang. Dia membalas pengkhianatan dengan kecerdasan. Dia membalas rencana jahat dengan strategi yang lebih brilian. Dia mendapatkan kembali semua yang menjadi haknya, dan bahkan lebih. Dia bebas, dia utuh, dan dia kuat. Matahari pagi bersinar cerah, menerangi wajahnya. Intan menatap masa depannya yang terbentang luas. Dia siap untuk memulai babak baru.